Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak ibu yang sedang belajar dari rumah. Selamat datang di media pembelajaran tematik 4. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Dengan menyimak teks lisan, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang kedua, setelah membaca, siswa mampu mengkomunikasikan sikap menghargai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Yang ketiga, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, memantul, dan menyerap. Mengamati kekayaan Indonesia. Sebagai negara tropis, Indonesia mempunyai banyak kekayaan alam yang beragam, terutama hasil rempah-rempahnya, seperti kunyit, jahe, kencur, lengkuas, kemiri, dan lain-lain. Dari keragaman rempah yang dimiliki inilah muncul beragam makanan tradisional yang khas. Makanan tradisional dari berbagai suku bangsa di Indonesia memiliki keanekaragaman jenis, cita rasa, bumbu, serta cara pengolahannya. Meskipun menggunakan bahan baku yang hampir sama, mereka mempunyai perbedaan dalam tradisi cara memasak yang dipelajari dari nenek moyang. Karena kita akan belajar tentang cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan, maka ibu akan membacakan teks tentang makanan tradisional es palu butung. Simak dan perhatikan dengan baik-baik. Dengarkan paragraf pertama tentang teks es palu butung. Kota Makassar menjadi salah satu tempat tujuan wisata yang menarik. Selain tempat wisatanya yang indah, Kota Makassar juga memiliki beragam makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang menjadi andalan Kota Makassar adalah es palu butung. Makanan khas ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Es palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es di atasnya, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan yang utama menggunakan campuran bubur sumsum yang terdiri atas santan kelapa, tepung beras, daun pandan, dan gula pasir. Pada makanan tradisional ini, ada perpaduan rasa antara manis dan asin. Setelah mendengarkan teks tentang es palu butung pada paragraf pertama tadi, maka kita akan menentukan gagasan utama dan gagasan pendukung. Adapun gagasan utama untuk paragraf 1 adalah salah satu makanan tradisional dari Makassar yang terkenal adalah es palu butung. Dan gagasan pendukungnya adalah 1. Makanan ini berbahan utama potongan pisang berbalut bubur sumsum. Yang kedua, es palu butung biasanya disajikan dengan menambahkan parutan es, sirup, pisang kepok, susu kental manis, dan campuran bubur sumsum. Nah, sekarang kita latihan. Tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf kedua dan ketiga teks bacaan es palu butung. Selain es palu butung, salah satu makanan tradisional dari Indonesia yang sudah mendunia adalah rendang. Rendang adalah salah satu masakan yang berasal dari Padang, Sumatera Barat. Makanan ini selalu disajikan untuk tamu-tamu mancanegara. Makanan ini berbahan utama daging sapi. Masakan ini sering menjadi menu pilihan yang cukup laris bagi restoran khas makanan Indonesia di Eropa maupun Amerika.
Keanekaragaman masakan Indonesia banyak memberikan inspirasi para penggemar dan pengusaha kuliner untuk menggali lebih dalam tentang warisan masakan tradisional Indonesia. Sekarang, tugas anak ibu adalah ceritakanlah makanan tradisional daerahmu dalam bentuk deskripsi video. Pernahkah kamu memperhatikan pedagang makanan keliling? Di beberapa daerah, makanan tradisional ditawarkan penjual dengan berkeliling sambil berteriak atau membunyikan alat menawarkan makanan tersebut. Suaranya nyaring terdengar. Suara itu dapat kita dengar apabila telinga kita terbuka. Sifat-sifat bunyi. Sifat bunyi ada dua. Yang pertama yaitu bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat diserap. Bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi menumbuk permukaan benda yang keras. Contohnya, bunyi menumbuk batu, tembok, dan besi. Sedangkan bunyi yang dapat diserap adalah bunyi yang menumbuk permukaan benda yang lunak atau lembek, seperti bunyi menumbuk karet, karpet, gabus, dan kapas. Untuk membuktikannya sendiri, silakan lakukan percobaan tentang bunyi pada halaman 117 buku tema 1. Sekian pembelajaran tema 1, subtema 3 pembelajaran 1. Silakan mengerjakan latihannya dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.